Bantai Real Madrid di Supercopa, Barcelona harus bayar mahal. Barcelona comeback untuk membantai musuh bebuyutan mereka, Real Madrid, dengan skor 5-2, Senin, tanggal 13 Januari. Hasil mencolok itu memastikan Blaugrana merebut trofi Supercopa de Espanya di Jeddah. Namun, kemenangan monumental tersebut harus dibayar mahal. Pasalnya, bek sentral Inigo Martinez mengalami cedera di El Clasico, dan harus menepi selama 5 pekan, menurut jurnalis Diario AS Javi Miguel. Martinez digantikan Ronald Araujo pada menit ke-28. Laporan tersebut menambahkan bahwa bek asal Spanyol itu mengalami sobek di bisep femoral kaki kanannya, dan bakal menepi cukup lama. Martinez, 33 tahun, merupakan sosok penting armada arahan Hansi Flick pada musim 2024-25. Ia telah mengoleksi 27 penampilan lintas kompetisi musim ini. Sementara Martinez diterpa cedera, bek Uruguay Araujo justru dirumorkan bisa hengkang dari Barca pada bursa transfer Januari. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan sangat meminatinya. Pembahasan mengenai pendaftaran Dani Olmo. Awal mula permasalahan mungkin dari mandeknya pembayaran Barca Studios. Dari tahun 2023 Barca sudah DL penjualan beberapa persen, tapi pihak perusahaan yang membeli Barca Studios belum memberikan pembayaran sampai sekarang. Imbasnya, klub perlu menjual ulang Barca Studios ke perusahaan lain karena pihak pembeli sebelumnya tidak membayarkan uangnya. Tapi, banyak yang mengira Barca tarik tuas lagi, padahal klub hanya menjual ulang Barca Studios ke perusahaan lain. Lalu, soal kesepakatan kontrak baru Barca dengan Nike yang seharusnya jadi solusi permasalahan finansial klub, kenyataannya dana yang diberikan Nike dicicil sesuai dengan jangka waktu kontraknya, yang kemungkinan sampai hari ini pun dana tersebut belum ada yang masuk ke neraca klub. Faktor yang bisa menvalidasi rumor tersebut adalah, beberapa minggu lalu Sosio baru memberikan foto soal keberlanjutan kerjasama dengan Nike. Artinya, Barca belum mendapatkan dana dari kontrak baru dengan Nike. Karena itulah Barca beralih menjual kursi VIP Camp Nou yang hal ini juga sudah pernah dilakukan oleh Real Madrid dan beberapa klub besar lainnya. Seperti tarik tuas lainnya, menjual kursi VIP Camp Nou juga perlu waktu untuk validasi dokumen deal. Barca pun tidak punya banyak waktu, sebelum tanggal 31 Desember tenggat waktu yang diberikan La Liga, yang mana klub harus menyerahkan bukti pembayaran ke La Liga. Barca hanya berhasil memberikan satu bukti pembayaran dan dengan dana yang masih kurang 28 juta euro. Inilah sumber permasalahannya, Barca telat dan klub diberikan kelonggaran untuk mendapatkan bukti dan dana yang kurang dalam waktu 3 hari. Setelah 3 hari, akhirnya Barca berhasil menutupi kekurangan 28 juta euro dan La Liga memberikan persetujuan, tapi hanya untuk kembali ke aturan 1:1 bukan untuk mendaftarkan Dani Olmo plus Pau Victor. Yang membuat proses ini terus berlanjut adalah menurut RFEF dan La Liga, Barca sudah melewati batas waktu tanggal 31 Desember pendaftaran. Sedangkan pihak Barca sendiri meyakini bahwa batas waktu pendaftaran yang sebenarnya pada tanggal 2 Februari saat bursa transfer musim dingin ditutup. Karena proses pendaftaran kembali ditolak, sekarang Barca akan membawa permasalahan ini ke pengadilan. RFEF pun telah mengeluarkan laporan yang menguntungkan Barca dan mengakui bahwa peraturan saat ini mungkin tidak sesuai dengan kasus Dani Olmo dan Pau Victor. Reformasi peraturan ini sedang dipelajari dan akan disetujui dalam beberapa bulan mendatang. Barcelona menetapkan Marcus Rashford sebagai target. Pemain berusia 27 tahun itu memiliki masalah dengan manajer baru Ruben Amorim dan telah keluar masuk skuad akhir-akhir ini, dengan kemungkinan hengkang kini tampak sangat realistis. Mengetahui perkembangan tersebut, Barca telah memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga demi Rashford, untuk mengamankan jasanya dengan status pinjaman hingga akhir musim. Kembalinya aturan belanja 1:1 dan keringanan sementara dengan pendaftaran Dani Olmo dan Pau Victor semakin membuat Blaugrana berani untuk mendatangkan penyerang serba bisa itu.
Berdasarkan hal itu, jurnalis Jordi Cardero melaporkan bahwa Marcus Rashford tertarik dengan prospek bermain untuk Barcelona meskipun dia memiliki banyak klub lain yang mengejarnya. Memang, tim-tim seperti AC Milan, Juventus, Borussia Dortmund, dan AS Monaco semuanya berlomba-lomba untuk merekrut bintang Manchester United berusia 27 tahun itu, tetapi ketertarikan Barcelona tampaknya telah menarik perhatiannya. Direktur olahraga klub Katalan, Deco, telah mengidentifikasi perlunya pemain sayap kiri untuk memperkuat skuad lebih jauh meskipun Rafinha tampil solid dan memimpin di ruang ganti. Mantan pemain internasional Portugal itu memandang Rashford sebagai pemain yang ideal. Diskusi antara klub dan perwakilan sang penyerang diperkirakan akan semakin intensif minggu depan, menyusul berakhirnya Piala Super Spanyol.